Aku masak air aja gosong pancinya. Misalnya aku lupa, aku masak air nih. Misalnya aku kerja, tiba-tiba kok bau gosong. Kan di Jepang tuh 500.000 sekali potong. Iya, yang kayak kalau ke barber gitu. Ya mahal banget kan. Jadi kayak daripada semahal itu, yaudahlah aku beli shaver sendiri sama beli gunting cukur. Aku waktu itu sempet denial sih. Aku bilang emang soalnya susah kok. Emang kayak aku pingin nyanyiin orang lain. Aku nggak mau nyanyiin diriku sendiri. Aku kurang belajar. Tapi kan aku tahu sebenarnya deep down in our heart kita kan tahu. Aku jarang nangis nonton film. Tapi apa ya? Aku pernah nangis nonton Hachiko, pernah Hachiko. Sama ada film Jepang namanya ini. Judulnya Hai Sahabat Grit, aku Jerem Pauline dan hari ini aku mau main Pernah Gak Pernah bareng Grit. Let's go. Pernah gak makan makanan kadaluarsa? Sering. Jadi di Jepang apalagi ya. Jepang itu tanggal kadaluarsa itu cepet banget. Dan mereka memang kayak sangat menjaga kualitas makanannya gitu. Jadi kalau kualitasnya turun dikit aja itu mereka anggap kadaluarsa. Ya udah, aku mah seminggu setelah kadaluarsa Jepang sih masih nggak apa-apa. Jadi aku gas aja sih. Tapi nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa. Aman ya. Karena mereka kadaluarsa itu kalau ketika kualitasnya turun. Kualitas makanan mereka anggap turun. Bukan udah nggak bisa dimakan lagi. Aku mah gas makan. Selama masih bisa dimakan, nggak berubah rasanya, kayak masih enak ya, gas aja makan. Yoi. Tapi terakhir-terakhir ini pernah makan makanan kadaluarsa atau enggak? Terakhir-terakhir ini nggak inget ya. Aku jarang makan makanan yang ini sih sekarang. Kayak yang kayak Kemasan gitu. ya jarang banget. Soalnya kayak aku nggak stok di apartemen, terus aku tiap hari keluar juga kayak syuting atau apa. Jadi kayak makannya di luar gitu. Pernah nggak pernah masak sampai gosong? Sering lah. Bukan pernah nggak pernah lagi ya, sering sih dulu. Apa yang paling diingat masakan gosongnya? Apa? Aku masak air aja gosong pancinya. Misalnya aku lupa, aku masak air nih. Misalnya aku kerja, tiba-tiba kok bau gosong. Airnya udah habis, pancinya gosong, mantep. Telur juga pernah gosong. Ya banyak lah. Tapi sekarang udah jago sih sekarang. Udah lebih jago. Kan pengalaman. Iya, pengalaman. Iya. Nggak apa-apa. Pernah nggak pernah ambil uang ortu diem-diem buat jajan? Pernah dulu. Ambil uangnya, kan misalkan disuruh beli ke warung gitu kan. Ya misalnya 100.000 nih. Aku bilang aja, oh harganya segini. Padahal segininya itu udah aku markup buat aku jajan. Oh no. Tapi ya Uang jalan kan itu. uang jalan. Yoi. Iya kan, Pak? Iya kan, Ma? Yoi. Uang jalan, mantap. Pernah nggak pernah bohong soal nomor HP ke orang yang nggak disukai? Bukan orang nggak disukain ya. Orang yang kayak nggak jelas gitu. Yang kayak stranger tiba-tiba minta nomor HP. Atau kayak orang apa gitu. Kayak tiba-tiba, Kak boleh minta nomor HP-nya gitu. Atau nggak sih, biasanya aku sekarang kasih nomor asisten aku sih. Jadi kalau butuh apa-apa, kasih asisten aku gitu. Kadang nggak, kalau dia maksa, yaudah aku kasih gitu. Tapi nomor apa ya, nomor Randomly. Kayak mirip nomorku tapi aku saranin satu nomor gitu. oh, Pernah nggak pernah gunting rambut sendiri? Pernah. Awal-awal aku di Jepang, demi menghemat, kan di Jepang tuh 500.000 sekali potong. Iya, yang kayak kalau ke barber gitu. Ya mahal banget kan. Jadi kayak daripada semahal itu, yaudahlah aku beli shaver sendiri sama beli gunting cukur. Akhirnya cukur sendiri. Terus kayak berapa kali gagal botak gitu. Beneran, saja aku sering botak dulu. Pernah nggak pernah nilai ujian di bawah 40? Pernah. seorang Jerome Pauline pernah. Iya, di Jepang pernah. Aku kurang belajar sih waktu itu. Jadi dapat nilai 20. Oh no. MTK. Misalnya kayak di kuliah, Oh, itu pas kuliah. salah satu mata pelajaran MTK. Abis itu akhirnya aku belajar. Terus pas UAS sampai 95. Jadi memang kurang belajar. Tapi gara-gara momen itu aku jadi bisa ngomong di seminar-seminar sih. Kayak ketika kamu gagal, ya seringkali kan kita pengen nyalahin orang lain, nyalahin faktor di luar kita. Kayak aku waktu itu sempat denial sih. Aku bilang emang soalnya susah kok. Emang kayak aku pengen nyalahin orang lain. Aku nggak mau nyalahin diriku sendiri. Aku kurang belajar. Tapi kan aku tahu sebenarnya deep down in our heart kita kan tahu kita kurang maksimal dan sebagainya. Jadi ketika gagal kita perlu akui kalau kita tuh memang kurang maksimal di situ, ya perbaiki. Kalau kita gagal terus kita denial,
bakal gagal lagi ke depannya, bakal ngulang lagi kesalahan yang sama kan, gitu. Pernah nggak pernah salah panggil orang? Pernah. Sering lah ini. Cara ngalihinnya gimana? Apa? Cara ngalihinnya gimana? Salah panggil orang ya? Gitu paling. Kalau misalnya aku kayak mau manggil satu orang terus noleh gitu. Sorry gitu. Ya, gitu. Pernah nggak pernah salah masuk toilet? Pernah. Pernah lah. Masuk toilet cewek kan? Pernah aja. Semua masuk ke dalam. So kayak cewek, loh cewek gitu. Ya harus keluar abis itu. Sorry kak. Ini senjata. Pernah atau nggak pernah nonton film sampai nangis? Pernah. Film apa? Aku jarang nangis nonton film. Tapi apa ya? Aku pernah nangis nonton Hachiko pernah. Hachiko. Sama ada film Jepang namanya ini. Judulnya Fragments of the Last Message. Kalau salah gitu deh. Sedih banget banget. Aku mungkin nangis kalau soal keluarga sih. Lebih nangis gitu. Oh, itu tentang Kalau romance aku gak terlalu nangis. Jadi ini ceritanya tentang ada prajurit Jepang dulu yang penjahat perang itu diasingkan ke Rusia kan, buat bayar utangnya gitu loh, utang perang itu gitu. Nah terus prajurit ini dia itu kayak bilang ke istrinya kalau dia itu bakal balik, dia janji dia bakal balik, terus dia tuh berusaha survive untuk bisa balik ke Jepang gitu. Kayak bagaimana dia bisa mengubah orang-orang di sana, kayak banyak orang di sana kan udah kayak nggak berharap lagi, nggak ada semangat hidupnya. Terus dia kayak gimana dia motivasi orang-orang supaya semangat hidup gitu. Tapi akhirnya dia nggak selamat gitu. Sedih banget. set ending dong. Tapi orang-orang yang menjadi saksi hidupnya dia akhirnya berusaha nyampein pesan wasiatnya dia ke istrinya. Jadi abis mereka selesai di situ, mereka ketemu istrinya, mereka sampein wasiatnya itu. Mereka hafalin kan, mereka suruh nulis. Mereka suruh si orang ini nulis pesan wasiatnya, habis itu sama mereka dihafalin. Ada 4 bagian, ada 4 orang ini yang hidupnya diubahkan sama orang ini, mereka hafalin. Terharu banget, sedih banget. Semua teman-temanku yang nonton bareng, yang aku suruh nonton juga nangis semua. Jadi kalau kalian butuh nangis, nonton itu. Sedih banget. Pernah nggak pernah menyanyikan ayam? Punya dulu SD. Enggak, ya SD. Buat beli PS. Jadi dulu aku dikasih hadiah gitu sih, kalau misalnya dapet nilai bagus dikasih koin. Kalau dapet nilai bagus dikasih koin. Jadi bisa kayak hadiah apa sih? Hadiah tahun baru dari oma atau apa, selalu tabung di celengan ayam itu. Tapi pencelengan itu seru loh. Seru, kayak esensi nabung itu ada gitu. Kalau sekarang kan nggak tahu ya, aku doang atau gimana, tapi kayak kemarin pas aku dapet duit yang cash gitu, kayak rasanya kayak dapet duit cash gitu. Apa ya ngomongnya? Kayak rasanya banyak, padahal mungkin kalau ditransfer, kayak misalnya kita transfer gaji kan, kayak dapat gaji misalnya berapa juta gitu, nggak berasa kan? Tapi kalau dapat cash tuh kayak gitu. Kayak banyak banget ya sih. Berasa gak sih? Iya, berarti berasa juga kan, kayak gitu. Jadi emang misalnya meskipun celengan ayam ini duitnya nggak ada bunga atau nggak ada keuntungan, tapi kayak ada perasaan nabung gitu, ada rasanya gitu. Sensasinya Ada dapat. sensasinya, benar. Oke. Kok aku ketagihan ya? Oh iya. Udah lah, capek. Oke, itu dia Sobat Grit, main pernah nggak pernah. Jangan lupa nonton konten Grit lainnya. Mantap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.